Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di acara yang luar biasa, yaitu di podcastnya DPW PKS Jawa Timur dengan saya Edo Agasiswanto. Oke, dalam rangka Hari Santri Nasional hari ini kita kedatangan tamu jauh-jauh, kurang lebih 3-4 jam perjalanan datang untuk bercerita ya. Nanti kita akan berbincang-bincang santai, ngobrol santai seputar santri khususnya. Beliau juara 1 nasional lomba baca kitab kuning di tahun 2021. Kita langsung sambut saja ya dengan Mas Solihan. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, luar biasa ini. Betul ya tadi ya perjalanan ya dari rumah ke sini? Ya, kira-kira perjalanan kurang lebih 3 jam. 3 jam ya? Itu naik apa tuh Mas? Kok bisa lama itu? Ya, itu naik kapal ekspres bahari. Itu perjalanan sudah yang paling cepat. Kalau yang lambat itu kira-kira 9 jam. 9 jam? Ya, itu kapal besar yang memuat orang dan juga barang gitu. Oke, berarti 3 kali lipatnya ya, Iya, kalau naik kapal biasa ya? Iya. Oke, berarti yang lama itu perjalanan lautnya ya? Ya, perjalanan lautnya. Oke, siap. Ini terakhir aktivitas apa Mas Solihan? Baru kemarin kira-kira hari Rabu itu saya diminta untuk menjadi juri di acara lomba baca kitab kuning yang diadakan oleh PCNU Bawean. Dan lomba itu berlangsung kurang lebih 2 hari dan itu full. Jadi dimulai pagi sampai zuhur, berhenti 30 menit, dilanjut lagi sampai sore, kemudian setelah Isya dilanjut lagi sampai jam 11 malam. Itu diikuti kira-kira 60 peserta lebih. Dan setiap peserta itu memakan waktu kira-kira 18 menit. Jadi ya cukup lama gitu. Itu kami lakukan ya dalam rangka untuk memenuhi tugas daripada kiai gitu. Oke, ini sampai nggak istirahat berarti ya? Yeah. 2 hari full ya? Yeah. Luar biasa ini. Oke, sekarang nih aktivitasnya apa aja nih Mas Solihan nih? Untuk saya sebenarnya sekarang posisi lagi di Pondok Pesantren Al Hidayah Tertek Pare. Jadi aktivitas seperti biasa saya mengaji, habis subuh, ba'da subuh itu mengaji kitab yang dikaji di sana itu kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kemudian setelah itu ada sorogan. Nah, pada saat itu saya sorogan kitab Al-Asbah wan Nadhair karya daripada Imam Suyuti. Nah, setelah itu saya sorogan lagi mungkin kira-kira jam 8 itu sorogan kitab Lubul Usul ya, kemudian istirahat sampai menjelang maghrib ada ngaji Ihya Ulumuddin kembali. Gitu. Jadi aktivitasnya seperti itu gitu. Seharian terus gitu ya? Seharian terus gitu. Siap. Ini kalau boleh tahu nih Mas Solihan, udah berapa lama nih di pondok ini Mas? Kalau di pondok Tertek atau bisa dibilang saya berada di Jawa itu kurang lebih sekarang sudah 5 tahunan. 5 tahun? Ya, 5 tahun. Dari usia berapa itu Mas? Jadi setelah lulus SMA. Jadi awalnya SMA. Saya itu lulus SMA mondok di Gedang Sewu. Ya, mungkin kurang lebih sekitar 2 bulanan itu saya selesaikan karena memang di sana itu materi Alfiya Ibnu Malik ditempuh cukup hanya sebulan saja. Cepat ya? Ya, kemudian setelah itu istirahat kira-kira 2 minggu lah. Baru setelah itu kemudian dilanjut dengan ilmu balaghah dan mantek. Itu kira-kira 15 hari sudah selesai dan akhirnya saya pindah ke pondok yang satunya itu Pondok Pesantren Al Hidayah Tertek Pare itu. Oke, itu yang di Kediri ya. Ya, tapi kalau secara keseluruhan nih Mas? Kalau secara keseluruhan sebenarnya saya dibilang sudah mondok itu sejak kecil. Saya mondok itu sejak usia sekolah kelas 3 MI. Oke, kalau sekarang mah orang-orang mikirnya 3 SD ya? Ya, 3 SD gitu. Sekolah dasar ya, 3 SD. Ya. Walaupun itu sebenarnya saya masih berada di pondok saudari dari bapak saya sendiri gitu. Tapi saya sudah jarang sekali pulang ke rumah gitu. Jadi dari mulai kelas 3 MI atau SD saya sudah mondok, kemudian dilanjut sanawiyah, pindah ke Pondok Pesantren Mambaul Falah, sanawiyah aliyah, kemudian setelah itu baru pindah ke Jawa gitu. Oke, ini tertarik ya biografinya ya dari kelas 3 MI ya atau 3 SD. Apa ya yang membuat Mas Solihan nih pingin mondok ini waktu dari SD nih? Kan biasanya kan anak zaman sekarang tuh ya kalau mondok ya nanti gitu kan ya kalau sudah punya keinginan ya. Nah ini Mas Solihan dari SD nih. Sebenarnya dulu itu saya bisa dibilang saya ini termasuk anak yang nakal. Artinya nakal di sini anak yang tidak punya keinginan sama sekali untuk belajar. Ya terbukti pengalaman pahit saya dulu itu pas disuruh ngaji sama ibu saya. Itu kitab yang sudah dibelikan itu saya sembunyikan agar nanti saya tidak bisa ngaji kalau biar nggak ngaji gitu ya. Biar tidak ngaji. Tapi karena kemauan orang tua yang cukup kuat,
Akhirnya dia walaupun tiap hari harus membelikan saya kitab, harus membelikan saya buku, ya dia lakukan gitu. Walaupun itu dengan bisa dibilang kejahatan saya gitu ya. Namun pada akhirnya mungkin di usia kelas 3 saya diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Hanya dengan kata-kata ibu saya yang sangat saya berkesan pada diri saya. Ibu saya pernah bilang begini, kalau belajar itu sebenarnya tidak perlu lama-lama. Dari pagi sampai malam, nggak perlu seperti itu, cukup hanya sebentar tapi istiqomah. Dan itu saya lakukan. Jadi setelah itu ternyata orang belajar itu tidak harus terpaksa, orang belajar itu tidak harus lama gitu. Maka saya menyempatkan belajar. Pada saat itu saya ingat sekali, setelah pulang daripada diniyah itu hanya mungkin belajar itu 15 menit. Tapi yang saya rasakan dari nasihat ibu saya, banyak buku ya yang saya hafalkan. Kemudian banyak juga kisah-kisah yang saya baca, dan itu diperoleh dari jalur istiqomah gitu. Nah, tapi pada akhirnya alhamdulillah pada kelas 3 MI itu saya diberi kesempatan dan diberi tugas untuk mengikuti lomba baca kitab yang diadakan, namanya itu musamah. Jadi setiap pondok itu ada yang mengambil guru tugas dari pondok pesantren Sidogiri gitu. Perwakilan lah ya. Perwakilan. Jadi saya diberi tugas untuk mengikuti lomba baca kitab Ghayatul Ikhtisar atau yang dikenal dengan istilah kitab takrib. Ya, walaupun dengan usia saya yang sangat kecil dan sangat mustahil untuk bisa memahami isi kandungan daripada kitab seperti itu, maka saya hanya berusaha untuk menghafal saja. Jadi pada saat itu saya hafal kitab Ghayatul Ikhtisar. Jadi saya maju itu sesuai dengan hafalan saya gitu. Walaupun saya belum begitu paham apa maksud dan isinya daripada kitab. Yang penting hafal dulu ya. Yang penting hafal dulu gitu. Nah, kemudian di tahun berikutnya saya juga diminta untuk mengikuti lomba itu cerdas cermat nahu dan sorof. Nah, maka mau tidak mau saya harus belajar, juga harus menghafalkan. Dan alhamdulillah pada saat itu saya menghafal kitab Al-Jurumiyah gitu. Di usia yang sangat kecil bisa menghafal kitab Al-Jurumiyah, kemudian kitab Amsilatut Tasrif. Dan itu adalah satu-satunya bekal bagi kita untuk bisa membaca kitab kuning, ilmu yang paling dasar dan ilmu yang paling pokok gitu. Nah, kemudian di tahun setelahnya, kira-kira di usia saya kelas 6 MI, yaitu saya diminta untuk mengikuti lomba pidato. Dan alhamdulillah pada saat itu saya juga bisa menjadi juaranya gitu. Nah, kemudian setelah 3 tahun saya dipondokkan di tempatnya bibi saya, walaupun dari jarak rumah yang sangat dekat sekali, tapi saya tidak pernah pulang. Jarang pulang ya. Ya, saya dipindah ke pondok pesantren MBI Mambaul Falah. Dulunya sekolah saya atau pondok saya itu menamakan dirinya sebagai ICP. ICP itu International Class Program. Jadi sebuah sekolah unggulan yang mana programnya di situ bagaimana seorang santri dituntut untuk bisa berbicara bahasa Inggris, berkomunikasi dengan bahasa Inggris gitu. Ya, walaupun lama-kelamaan pondok saya kemudian dirubah namanya menjadi MBI, yaitu Madrasah Bertaraf Internasional. Mungkin karena menyesuaikan dengan program-program yang lainnya. Di pondok saya itu dibagi menjadi 4 pilar. Ada MBR, Madrasah Berbasis Reguler, kemudian ada MTQ, itu khusus menghafalkan Al-Quran, kemudian ada MBP, Madrasah Berbasis Pesantren, kemudian ada MBI yang sekarang ini ya, MBI, Madrasah Bertaraf Internasional gitu. Nah, setelah saya mondok ya kurang lebih sekitar 6 tahun ya saya mencoba untuk menggali, saya mencoba untuk memahami kitab. Mungkin di usia saya masih sanawiyah itu saya belum mempunyai prestasi apa-apa. Termasuk yang sangat saya kenang pada saat itu saya diminta untuk menjadi utusan lomba bahasa Arab. Ya, itu sekabupaten? Iya, sekabupaten. Ya. Tapi karena mungkin pada saat itu saya tidak terlalu berpikir panjang, mungkin terlalu mengentengkan. Saya sangat ingat betul sekali bagaimana guru saya itu memarahi saya gitu. Ya, karena pada saat itu saya pakaian alma mater itu saya juga tidak bawa. Bahkan sepatu yang menjadi prasyarat itu saya juga tidak bawa. Dan pada saat itu akhirnya saya memakai sepatu daripada anak daripada kiai saya yang cukup besar, yang sangat berbeda dengan ukuran kaki saya gitu. Dan tapi pada saat itu saya jadikan pelajaran, ternyata melakukan sesuatu itu harus secara serius gitu. Tidak bisa setengah-setengah. Nah, akhirnya di usia SMA atau Madrasah Aliyah MA gitu ya,
saya diminta untuk mengikuti lomba Hifdun Nazam Emriti. Kebetulan yang mengadakan itu PKB. Ya, akhirnya saya mengikuti mulai dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi. Alhamdulillah bisa sampai ke tingkat nasional. Saya masih ingat betul pada saat itu yang menjadi juara 1 itu Pondok Lirboyo, kemudian Tasikmalaya, kemudian saya sendiri gitu. Ya. Kemudian di tahun berikutnya saya mencoba untuk mengikuti lomba baca Kitab Fathul Qorib, ya, lomba baca Kitab Fathul Qorib, dan alhamdulillah itu juga menang. Dan walaupun sebenarnya pada saat itu lomba baca Kitab Fathul Qorib yang saya ikuti dan Emriti itu benturan. Artinya begini, saya ikutnya 2 kitab. Jadi ikut Fathul Qorib juga ikut Emriti, tapi kata dewan juri itu setelah sampai ke nasional kamu itu tidak boleh mengikuti 2, jadi harus ada yang kamu gugurkan. Ini sebenarnya sudah juara 1 semua, tapi ini harus ada yang digugurkan gitu. Jadi saya gugurkan Fathul Qorib pada saat itu dan saya ganti ke Emriti gitu. Kemudian pada tahun selanjutnya saya mencoba mengikuti lomba Hifdun Nazam Alfiyah, itu tingkat ulia. Jadi bagaimana kita bisa menghafal Alfiyah Nazam 1000, kemudian bisa menguraikan maknanya, kemudian bisa menjelaskan secara detail gitu. Itu saya ikuti dan alhamdulillah juga bisa sampai pada tingkat nasional walaupun dengan juara 3 gitu. Dan alhamdulillah saya juga pernah mendapatkan hadiah umroh dari lomba baca kitab gitu. Ya, pada akhirnya setelah saya berada di Jawa, saya mencari info-info tentang lomba kembali. Dan saya melihat ada satu poster yang cukup menarik sekali ternyata, dengan iming-iming hadiah yang cukup banyak gitu, bahkan puluhan juta gitu. Akhirnya saya mencoba untuk mengikuti lomba yang diadakan oleh Partai PKS. Tahun pertama saya mengikuti itu di tingkat kabupaten masih mendapatkan juara 1, alhamdulillah. Kemudian ke tingkat provinsi ternyata saya gagal. Artinya gagal, saya mendapatkan juara 2 sehingga tidak bisa menjadi utusan dari Jatim ke nasional. Karena nilai 1. Iya. Akan tetapi itu tidak menjadi suatu hal yang mematahkan semangat saya. Saya tetap berjuang karena panitia bilang tahun depan kamu masih bisa ikut gitu. Saya masih berjuang dan alhamdulillah tahun berikutnya saya mengikuti, walaupun mungkin bisa dibilang apes di tingkat kabupaten mendapatkan juara 3, tapi masih menjadi utusan untuk lomba selanjutnya itu di tingkat Jawa Timur. Dan alhamdulillah di tingkat Jawa Timur saya bisa mendapatkan juara 1 dan menjadi utusan dari Jawa Timur menuju nasional. Nah pada saat itu alhamdulillah saya bisa menjadi juara 1 tingkat nasional dan mendapatkan hadiah dengan nominal 30 juta. Oke, luar biasa ini ya. Berarti perjalanannya panjang juga ya? Nah perjalanan jadi nggak sia-sia gitu ya? Kalau dari Mas Solihan nih, selama ikut dari waktu kecil ya, ikut lomba-lomba gitu ya. Ini Mas Solihan nih siapa sih yang ngajarin yang paling telaten gitu? Kenapa kok bisa sampai sekarang nih, sampai bisa peringkat 1 nasional? Kan pasti ada tuh guru yang ngajarin telaten bertahan gitu kan sampai sekarang. Ya, saya ingat dengan guru saya itu namanya Ustadz Mustafa. Dia itu seorang guru tugas dari Sidogiri. Nah, jadi seolah-olah dia itu sudah menjadi saudara sendiri. Siang malam itu hidupnya dengan beliau gitu. Sambil main layang-layang ke pantai, itu hidupnya dengan beliau. Tapi saya mengambil banyak hal dari beliau. Termasuk saya belajar kitab Jurmiyah, belajar kitab Shorof, Ghayatul Ikhtisar, itu dari beliau gitu. Nah, ya sebenarnya seluruh guru itu berpengaruh, tapi guru yang pertama yang menyadarkan saya agar saya bisa belajar dengan semangat selain ibu saya diantaranya Ustadz Mustafa itu. Beliau bilang begini, sekarang kamu harus rajin belajar, soalnya nanti ketika kamu sekarang mempunyai basic dan kamu pindah ke pondok pesantren selanjutnya, maka kamu santai. Artinya apa? Artinya pelajaran yang seharusnya kamu pelajari di pondok pesantren itu sudah dipelajari sebelumnya. Dan itu terbukti pada saat UAS atau UTS, ujian maksudnya itu saya santai. Karena apa? Karena materi-materi yang seharusnya diujikan saya sudah hafal. Udah gitu. Dapat ya? Iya, udah dapat gitu. Nah, itu. Dan sebenarnya semua guru, saya ulangi sekali lagi, sebenarnya semua guru itu sangat berpengaruh. Artinya dari guru ini ada pengaruh ini, dari guru ini ada pengaruh ini. Termasuk saya sekarang berada di Pondok Pesantren Al Hidayah. Bagaimana saya harus belajar privat dengan seorang kiai di sana, namanya Kiai Mujtaba Taifur. Itu siang malam. Jadi belajar privat, belajar cara nerjemah, kemudian memahami, dan itu sangat berpengaruh sekali gitu.
Ya, jadi ada figur-figur guru yang saya contoh, misalkan dalam segi kesabaran beda, misalkan dalam hal semangat beda lagi gitu. Jadi sangat banyak sekali, termasuk guru saya yang paling semangat dalam mendidik santrinya diantaranya adalah kiai saya sekarang di Bawean, yaitu Kiai Ali Subhan. Itu semangatnya sangat saya kagumi gitu. Dan sangat sulit mungkin untuk ditiru dan dicontoh gitu. Oke, luar biasa nih ya. Dari SD atau MI ya, MI sampai sekarang masih terus belajar ya. Nah ini Mas Solihan, sehari-hari selain mondok apa lagi nih Mas kegiatannya Mas? Kalau saat ini saya sedang mengambil kuliah. Sedang kuliah di sebelah pondok saya, namanya Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Jadi sebenarnya dari dulu itu saya memang tidak punya keinginan untuk kuliah, karena dari dulu itu saya punya target. Jadi bagaimana saya menjadi seorang santri itu bisa membaca kitab Fathul Mu'in. Nah gitu, dengan begitu penasaran dengan isi kitab Fathul Mu'in, sampai saya diminta untuk kuliah. Guru saya, ibu saya bilang nggak mau. Jadi harus saya cukupkan dulu target saya gitu. Sampai terselesaikan targetnya ya. Dan setelah saya sorogan kitab Fathul Mu'in selesai, dan bukan saya anggap cukup sebenarnya, tapi sudah bisa saya kembangkan, baru akhirnya saya mengikuti kuliah di Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Dan itu tidak mengganggu pada pelajaran di pondok, karena saya mengambil yang ekstensi, jadi masuknya cuma Sabtu dan Minggu. Jadi kayak kelas karyawan lah ya. Dari Senin sampai Jumat saya bisa fokus di pondok. Nah Sabtu Minggu saya bisa belajar di kampus gitu. Semester berapa sekarang berarti Mas? Sekarang baru semester 3. Oh berarti baru daftar tahun lalu ya? Baru daftar tahun lalu. Oke, masa-masa pandemi. Iya, masa-masa pandemi. Gimana selama kuliah nih? Tapi nggak terganggu ya aktivitasnya ya? Nggak terganggu sama sekali. Ya walaupun dengan adanya tugas harus bikin makalah, harus bikin ini, ya tapi dinikmati sajalah gitu. Oke, mantap. Ya nih Mas Solihan ya, karena kan hari ini kita memperingati Hari Santri Mas ya. Nah nih dari Mas Solihan sendiri nih, apa sih arti santri itu sendiri sih? Ya. Jadi begini, sebenarnya untuk makna santri itu ulama beda-beda. Tapi yang menurut saya yang paling tepat, ya, para kiai itu ada yang memaknai santri dari segi hurufnya. Jadi santri itu kalau dilihat kan terdiri dari beberapa huruf. Itu ada huruf sin, ada huruf nun, ada huruf ta, kemudian ada ro dan ada huruf ya. Nah, seorang santri sebenarnya dia harus paham ini, ya, agar dia mengetahui tentang kewajiban dan tugasnya. Nah, diantaranya ini saya jabarkan. Ada huruf sin. Huruf sin ini maknanya adalah sebagaimana seorang santri menjadi sabakul khair, menjadi pelopor kebaikan. Jadi menjadi seorang santri tidak hanya mengaji dan mengaji, akan tetapi juga bisa mengamalkan, bahkan menjadi pelopor kebaikan. Gitu. Nah, itu menjadi seorang santri. Kemudian selanjutnya adalah nun. Nun di situ adalah naibun anil ulama. Jadi seorang santri itu sebenarnya sudah ada tuntutan secara langsung bagaimana ketika kiai di pondoknya atau kiai tokoh masyarakat di rumahnya itu sudah kembali ke hadirat Allah, maka seorang santri itu harus bisa menjadi penggantinya. Gitu. Penerusnya ya? Ya, harus menjadi penerusnya ya, karena namanya manusia itu pasti berhadapan dengan namanya kematian. Betul. Nah, dan ini sebenarnya sudah disinggung lama oleh pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik di dalam bait yang cukup bagus, saya kira di dalam Babul Idhofah. Beliau pernah mengatakan begini, wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma khutifa. Jadi di sana Imam Ibnu Malik memberikan perumpamaan bahwa manakala ada status mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih ini di dalam dunia pesantren adalah kalimat isim yang tidak bisa dipisahkan. Artinya dia selalu gandeng. Itu. Bahkan tidak bisa dipisah dengan apapun kecuali dengan beberapa pengecualian, itu ada di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nah, pada saat yang namanya mudhaf ini kok dibuang gitu, otomatis yang menggantikan kedudukannya mudhaf maka adalah mudhaf ilaih. Saya kasih contoh begini di dalam Al-Quran. Ada ayat was'alil qaryah. Nah, sebenarnya kalau kita terjemahkan was'alil qaryah, tanyalah kamu kepada desa, itu kan sangat tidak mungkin. Masa tanya kepada desa? Nah, ternyata katanya ulama nahwu itu ada lafadz yang dibuang. Di situ ada lafadz was'al ahlal qaryah, tanyalah kepada penduduk. Nah, ketika mudhaf ini dibuang, yang asalnya lafadz ahla ini harus di-i'rab bin nasab, kemudian aturannya begini dan begini, maka akhirnya yang namanya mudhaf ilaih lafadz al-qaryah yang diibaratkan sebagai santri ini ya, yang tadi mudhafnya diibaratkan sebagai seorang kiai, maka otomatis harus menggantikan.
Jadi yang awalnya harus dibaca jer, kemudian dibaca nasab karena menjadi maf'ul, dan ada hal-hal lain yang harus dipenuhi oleh mudhaf ilaih tadi. Maka dari sini harus diambil kesimpulan bahwa sebenarnya seorang santri dia harus bisa menjadi pemegang estafet kepemimpinan selanjutnya setelah seorang kiai ataupun tokoh masyarakat di kampungnya masing-masing itu sudah tiada gitu kan. Ya. Jadi seorang santri tidak hanya belajar dan belajar, tidak hanya bagaimana bisa mengamalkan ilmunya sendiri, akan tetapi dia juga bisa menjadi penerus daripada pejuang-pejuang sebelumnya, termasuk kalau kita artikan dalam konteks hari santri pada saat ini, ya, bagaimana seorang santri sekarang itu bisa menjadi penerus daripada perjuangan santri di masa lalu gitu. Ya, termasuk kan seorang santri yang sangat gigih berjuang, diantaranya adalah Pangeran Diponegoro misalkan dia seorang santri. Maka bagaimana seorang santri saat ini dia bisa menjadi penerus daripada Pangeran Diponegoro walaupun dalam konteks yang beda. Kalau dulu kan konteksnya harus berperang, kemudian harus mengalirkan darah, berjuang begini dan begini, akan tetapi untuk kita santri saat ini sudah beda lagi konteksnya. Jadi bagaimana sekarang bisa menikmati dari perjuangan para leluhur kita, bisa menikmati, ya, kemudian bisa mensyukurilah dengan bagaimanapun caranya sehingga mereka bisa menjadi orang yang bangga di alam kuburnya. Betul. Seolah-olah perjuangan mereka itu tidak sia-sia gitu. Diteruskan diteruskan oleh pejuangnya, dan itu makna daripada santri. Jadi bagaimana kalau misinya dulu itu Pangeran Diponegoro, bagaimana ketika seorang itu merdeka bisa menjadi orang yang bertahakkuk, kemudian bisa menjadi orang yang berta'alluq, kemudian bisa menjadi orang yang bertakhalluk, maka sudah selayaknya santri pada saat ini melakukan itu semua gitu. Jadi tidak hanya belajar di pesantren gitu. Ya, termasuk dalam arti perjuangan pada saat ini adalah bagaimana kita harus bisa mendominasi di media sosial. Nah, jadi harus berjihad di media sosial, sebab kalau tidak kita yang memanfaatkan itu, yang mengisi itu, justru orang lain yang bukan santri yang akan mengisi itu gitu. Nah, itu terkait huruf nun tadi. Kemudian ada huruf ta. Huruf ta itu kalau diartikan seorang santri dia harus tarikul ma'asi. Ya, sebab seorang santri dia harus punya spiritual yang kuat dengan Tuhannya. Bagaimana ketika seseorang itu bersih daripada dosa? Artinya bersih di sini bukan tidak melakukan sebuah dosa, akan tetapi bagaimana ketika seorang melakukan dosa dia bisa bangkit untuk menjadi manusia yang sempurna gitu ya. Ya, bisa menjadi manusia yang suci, bisa menjadi manusia yang tidak berlumuran dengan dosa. Nah, itulah makna daripada santri. Kemudian harus ro. Ro itu dimaknai dengan ridho. Jadi bagaimana seorang santri itu harus mendapatkan ridho daripada orang tuanya, ridho daripada gurunya, ridho daripada Tuhannya gitu. Itu harus diperoleh tentu dengan jalan-jalan yang telah diajarkan di pondok pesantren gitu ya. Nah, kemudian yang paling terakhir ini dan harus dijadikan pegangan bagi kita semua, khususnya di kalangan pemuda dalam melakukan sebuah perjuangan, yaitu huruf ya daripada makna santri ini. Jadi huruf ya dari santri ini maknanya adalah al-yakin. Maka pengarang daripada kitab Imriti Nahwu, ya, Nahwu yang sangat terkenal sekali, beliau pernah mengatakan begini di dalam bait nadhamnya, idzil fatah hasba tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Seorang pemuda dia harus memiliki i'tikad, harus memiliki keyakinan bahwa dia bisa gitu ya, harus memiliki keyakinan dalam memperjuangkan segala hal. Maka seorang pemuda yang tidak memiliki keyakinan, yang tidak memiliki komitmen, lam yantafi, dia tidak akan bisa menjadi bermanfaat, tidak akan bisa menjadi bermanfaat untuk dirinya sendiri, tidak akan bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain gitu. Padahal jelas di dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas, kan seperti itu. Jadi bagaimana kita hidup ini bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat, punya kontribusi di masyarakat gitu dalam memperjuangkan nilai-nilai agama gitu. Jadi saya kira makna santri itu. Nah, dalam memperingati hari santri ini sebenarnya seorang santri ini harus ingat apa makna santri gitu. Jadi ketika mengingat makna santri itu sendiri, dia harus tahu kewajibannya. Kemudian yang pertama tadi sabakul khair, dia harus menjadi pelopor kebaikannya. Sudah seharusnya dengan memperingati hari santri ini dia harus bisa menjadi pelopor gitu.
harus menjadi naibun anil ulama. Jadi dia harus ingat dengan adanya Hari Santri yang kita adakan pada 22 Oktober ini, harus ingat bahwa dia harus berjuang keras di pesantren, belajar dan belajar bagaimana nantinya bisa menggantikan posisi daripada para kiai ataupun tokoh masyarakat di rumahnya gitu. Oke, berarti memang dilahirkan untuk jadi pemimpin nanti ya ke depannya ya. Iya, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi ya. Tadi kan arti dari santri sendiri nih, Mas Solihan ya. Iya. Kalau dilihat nih, sekarang kan Hari Santri ini temanya sangat luar biasa ya. Keren gitu temanya. Nah, ini menurut Mas Solihan nih, melihat dari tema yang hari ini itu disampaikan dalam rangka Hari Santri nih, dari Mas Solihan sendiri, apa sih makna dari tema itu sendiri sebetulnya? Ya, sebenarnya sebagai seorang santri kan sudah selayaknya dia menjadi orang yang pengamal ajaran-ajaran agama. Betul. Nah, di antara suatu ajaran yang diharuskan di dalam agama itu ada 5 hal. Kalau di dalam kajian ilmu usul fikih, ada hifdzuddin, santri harus bisa menjaga agamanya. Kemudian ada hifdzun nafas, dia harus bisa menjaga nyawanya. Ya, harus bisa menjaga nyawa. Kemudian ada hifdzul aql, jadi seorang santri harus bisa menjaga akal. Kemudian ada hifdzul jah atau hifdzul ard, dia harus bisa menjaga martabat, ya martabatnya sendiri ataupun martabat daripada sesama. Kemudian ada hifdzul mal, maka sudah selayaknya seorang santri itu bisa menjaga martabat manusia, yang sebab dengan martabat menjaga manusia, martabat kemanusiaan ini tentu akan bisa menjaga martabat negerinya gitu. Martabat sebuah negeri itu hanya bisa didapatkan manakala martabat daripada manusia ataupun rakyatnya itu juga terpelihara gitu. Oke, siap. Nah nih, dengan fenomena saat ini ya, kan rata-rata kan santri ini kan fokusnya di ilmu agama saja ya. Sehingga tidak begitu. Kalau saya melihat ya, fenomena di santri ini fokusnya di ilmu agama. Kira-kira nih dari Mas Solihan nih, untuk kedepannya untuk santri sendiri nih, karena tadi ya untuk penerus bangsa, untuk membela agama dan bangsa dan sebagainya. Ini kedepannya nih, apakah perlu nih Mas Solihan kalau santri itu juga pintar dalam segi tadi ya, media, teknologi dan sebagainya? Ya, menurut saya pribadi seorang santri sekarang tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu agama. Sekarang zamannya udah berbeda. Di zaman Rasulullah tidak perlu kita menguasai teknologi karena belum ada teknologi. Gitu. Mulut ke mulut jatuhnya. Tapi seorang santri harus bisa menyesuaikan dengan zamannya. Ya, sekarang ini kita berjihad dan berperang melalui media, gitu kan. Banyak dari mereka yang menyebarkan berita-berita hoak misalkan di media, kemudian menyebarkan video-video yang dianggap tidak pantaslah di dalam agama, foto dan lain sebagainya. Maka sudah selayaknya sebagai seorang santri itu harus mendominasi itu semua. Walaupun itu ada yang dipasang, diupload oleh mereka, dipublikasikan oleh mereka, minimal ada nilai 50-50. Mereka melakukan itu, kita melakukan kebaikan, minimal ada nilai keseimbangan. Maka seorang santri tidak hanya berkewajiban untuk belajar ilmu agama, dia juga harus menguasai ilmu teknologi gitu. Dan itu sudah dilakukan di pondok saya di Bawean Mambaul Falah. Di sana dipelajari, ada pelajaran IT namanya. Jadi bagaimana seorang santri dia bisa IT, dia harus bisa mengoperasikan laptop, misalkan edit video, edit foto dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak hanya belajar saja gitu. Oke. Nah nih kita coba menanyakan lebih ke arah pribadinya nih Mas Solihan nih. Mas Solihan kan selama mondok ini kan kurang lebih 5 tahun lebih ya mondok ini. Menurut Mas Solihan ya apa suka dukanya mondok gitu? Gitu. Siapa tahu kan di luar sana ada yang mondok juga tuh. Merasakan sama apa enggak nih gitu? Yang paling saya rasakan perjuangan saya itu adalah ketika berada di pondok pesantren Gedang Sewu. Itu sangat saya rasakan sekali. Kenapa? Karena dengan jarak pondok Gedang Sewu dengan Tertek yang lumayan cukup jauh, sepeda ontel itu 15 menit cukup lumayan untuk mengeluarkan keringat gitu ya. Dan itu saya lakukan tiap malam. Jadi saya ketika mondok di Gedang Sewu, saya ngerangkap mondoknya juga di pondok pesantren. Berarti dua pondok ya? Iya, jadi siang itu saya belajar di Gedang Sewu, kemudian malam itu saya belajar di pondok pesantren Al Hidayah. Nah, pada saat saya mukim di sini terpaksa saya harus naik ontel ke sini gitu. Jadi bagaimana setiap malam saya harus membangun semangat demi semangat walaupun dengan kategori yang lelah dan capek gitu. Tapi saya ya karena penasaran dan ingin tahu saya terhadap kitab Fathul Mu'in, kitab yang cukup populer itu, tapi saya lakukan
hari demi hari saya jalani sampai pada akhirnya 2 bulan itu ya saya lakukan, dan saya kemudian setelah selesai di Gedang Sewu kemudian pindah ke Pondok Pesantren Al Hidayah, dan sekarang sudah enak lah, kamar saya sudah sendiri, ngaji sudah privat gitu ya. Sudah enak lah. Dan termasuk di Gedang Sewu itu di sana nggak ada kamar mandi. Jadi mandinya itu ke sungai. Semua santri itu mandi ke sungai. Nggak ada mandi di kamar mandi, itu nggak ada. Dan itu saya kira memiliki nilai perjuangan sendiri di kalangan para santri gitu. Dia harus kerasan di tempat yang seperti itu gitu. Betul. Oke. Berarti lebih ke arah perjuangan tadi ya Mas ya. Perjalanan yang harus ditempuh ya. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang bagaimana perjuangan sampean dalam meraih juara misalkan itu beda lagi. Oh, beda lagi. Gimana tuh Mas? Ya gini, ketika saya mendapatkan poster PKS itu, ini yang saya ceritakan yang juara nasional aja. Ketika saya mendapatkan itu, kurang lebih pada saat itu 30 hari sebelum pelaksanaan. Jadi bagaimana saya sudah tidak lagi bermain-main, tidak lagi keluar kamar kalau tidak diperlukan. Jadi saya belajar kita fatumuin mulai dari awal sampai akhir. Saya target berapa hari gitu. Jadi saya sudah tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang berfaedah dan hanya melakukan itu siang malam ya, saya hafalkan maknanya, saya kaji apa penjelasannya gitu. Jadi bisa dibilang ya perjuangannya cukup kuat, dan tidak hanya itu, termasuk riyadhah, wiritan dan lain sebagainya itu kan juga harus dilakukan gitu ya. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar wes daftar ikut, nah enggak gitu. Jadi harus perjuangan gitu. Oke, berarti ini ya luar biasa ya perjuangannya. Berarti hasilnya pun juga akan memperolehkan hasil yang maksimal ya. Oke, ini luar biasa nih ya. Cukup panjang juga ya, menarik ya sebetulnya ya gitu. Oke nih, terakhir yang ingin saya coba gali dari Mas Solihan ataupun kita diskusikan atau kita obrolkan ya. Nih dari Mas Solihan sendiri, harapan kedepannya untuk Mas Solihan itu apa, dan juga apa sih harapan Mas Solihan untuk santri kedepannya? Ya saya berharap untuk santri dia bisa meningkatkan literasi. Tapi literasi tidak hanya dalam arti membaca. Dalam arti membaca kitab kuning ya. Betul. Nah, meningkatkan literasi melalui media digital yang ada. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan literasi melalui media yang ada. Jadi kan sekarang zamannya sudah milenial, zaman now ya, sudah canggih ya. Jadi kita tidak hanya kolot ya belajar di kitab kuning. Sekarang seluruh fasilitas sudah ada, jadi kesempatan untuk meningkatkan literasi, nilai baca, memahami, menarik makna itu sudah sangat enak sekali gitu, dan itu harus dimanfaatkan oleh para santri pada saat ini gitu. Oke, luar biasa nih ya, luar biasa. Semoga nanti kedepannya Mas Solihan bisa lancar ya dan sukses. Amin. Oke, karena waktunya juga sangat luar biasa nih ya, terbatas teman-teman. Dari pada hari ini kita akhiri ya untuk podcastnya DPW PKS Jawa Timur. Saya akhiri sebagai host, dan juga terima kasih Mas Solihan atas waktunya nih jauh-jauh dari tempat tinggal 3 jam sampai 4 jam ya. Semoga nanti kedepannya lancar dan juga kita bisa silaturahim lebih lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.